Hai, perkenalkan, nama saya Febran Tonenggolan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di US. Nah, penasaran dengan kasusnya? Langsung saja kita simak penjelasan berikut. Presentasi akan dimulai dari saya, Mesireni. Pertama, saya akan membahas tentang introduction. Kasus Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, dikenal juga dengan nama Shrimp Turtle Case. Kasus ini dimulai dari US mengidentifikasi penyu dalam daftar hewan yang dilindungi dan melarang negara lain untuk mengambil dari laut teritorial US maupun laut lepas, dan mengharuskan nelayan menggunakan TED atau Turtle Excluder Devices. Di sini, arti kata mengambil mencakup harassment, hunting, capture, killing, atau melakukan tindakan yang sejenisnya. Kemudian, negara India, Malaysia, Pakistan, dan Thailand complain against a ban imposed by United States. Selanjutnya ada history US dari tahun 1973 hingga 1996. Dimulai dari tahun 1973, US mencantumkan daftar spesies penyu terancam punah yang muncul di perairan mereka dan melarang untuk ditangkap baik di teritorial US maupun laut lepas. Kemudian, pada tahun 1987, US mengeluarkan peraturan di bawah ESA, yaitu Endangered Species Act, bahwa dalam penangkapan udang harus menggunakan alat TED atau Turtle Excluder Devices. Lanjut pada tahun 1989, US memperlakukan hukum publik pasal 609 ayat 101 sampai 162. Berdasarkan undang-undang tersebut, didapat dua kebijakan. Yang pertama, Menteri Luar Negeri menegosiasikan dan mengembangkan perjanjian bilateral untuk perlindungan penyu yang terancam punah. Yang kedua, melarang impor udang yang dipanen atau ditangkap tanpa teknologi Turtle Excluder Device yang diperkenalkan oleh National Marine Fisheries Services. Lanjut pada tahun 1991 dan 1993, US mengeluarkan pedoman untuk penerapan pasal 609. Berdasarkan pedoman ini, pasal 609 hanya diterapkan di negara-negara Karibia atau Atlantik Barat. Lalu pada tahun 1995, tepatnya bulan Desember, USCIT atau Court of International Trade mengarahkan Menteri Luar Negeri untuk melarang mengimpor udang yang cara panennya merugikan spesies penyu laut selambat-lambatnya pada tahun 1996, 1 Mei. Tepat pada 1 Mei 1996, Menteri Luar Negeri US menetapkan bahwa semua pengiriman udang dan produk udang ke Amerika Serikat harus disertai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa udang atau produk udang tersebut telah dipanen baik dalam kondisi yang tidak merugikan penyu atau di perairan yang tunduk pada yurisdiksi suatu negara yang saat ini disertifikasi sesuai dengan pasal 609. Dan pada tahun tersebut juga, bulan Oktober, CIT memutuskan embargo udang dan produk udang yang diberlakukan oleh pasal 609 berlaku untuk semua udang dan produk udang yang dipanen di alam liar oleh warga negara atau kapal dari negara yang belum disertifikasi. Dan selanjutnya ada masalah. Masalah di sini adalah US melarang impor udang yang cara panennya dapat membahayakan penyu laut, dan US ingin melindungi penyu yang akan punah. Jadi
solusinya adalah dengan diadakan sistem alat turtle excluder devices. Jadi, alat ini seperti jaring udang pada umumnya, tetapi di bagian tengah ada sebuah penghalang yang terdiri dari garis-garis yang hanya muat oleh udang dan dilewati udang. Sebelum penghalang ini ada jaring yang dibuka. Jadi ketika penyu masuk ke dalam jaring ini, dia akan keluar melalui lubang yang ada di bawah itu. Perkenalkan, nama saya Leonisa Valencia. Berikut saya akan memperjelaskan kemunduran apa yang akan dialami oleh negara berkembang. Pertama adalah kehilangan keunggulan pribadi. Di sini jadinya kebutuhan untuk memasang perangkat pada TED nantinya pada setiap kapal pukat yang ada di negara-negara berkembang itu cukup mahal. Dan juga ketika mereka menggunakan peralatan yang lebih mahal, maka keuntungan yang akan mereka dapatkan akan menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah perbedaan waktu dalam implementasi dan perawatan istimewa bagi beberapa negara yang merupakan ACP atau sebagai negara bantuan utama. Nah, jadi di sini nanti negara ini akan diberikan waktu 3 tahun untuk tahap peralihan yang sama, tetapi negara-negara lain yang dalam perbandingan akan diberi waktu hanya 4 bulan untuk mematuhinya. Yang ketiga adalah tidak ada alternatif untuk TD yang diterima. Jadi selain TNT, Amerika Serikat tidak menerima metode alternatif untuk memastikan kematian kura-kura yang lebih rendah. Embargo yang diterapkan pada negara-negara itu akan dipindahkan hanya dengan syarat jika negara-negara setuju untuk menggunakan TED di kapal pukat. Selanjutnya adalah negara India. India berpendapat bahwa India memiliki sejarah yang mapan tentang melindungi spesies yang terancam punah, termasuk penyu laut. Oleh karena itu, India memiliki tujuan pelindungan lingkungan hidup yang telah tertanam kuat di mereka. Yang pertama, 5 dari 7 spesies penyu laut yang ditemukan di seluruh dunia dilaporkan terjadi di perairan pesisir India. Yang kedua, kura-kura itu sendiri dianggap oleh banyak orang India sebagai inkarnasi dari kodrat ilahi, yaitu Dewa Wisnu. Yang ketiga, India Wildlife Protection Act pada tahun 1972 mengenai semua 5 spesies penyu laut yang terjadi di perairan pesisir India secara hukum dilindungi, dan juga terdapat pada bagian selatan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Satwa dan Flora Liar atau CITES yang menjamin bahwa perdagangan internasional binatang liar dan tumbuhan tidak mengancam kelangsungan hidup spesies di alam liar oleh negara-negara penandaan. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan ketentuan apapun dalam CITES yang menyuruhkan membatasi impor atas produk udang guna melindungi dan melestarikan penyu laut. Juga tidak dapat ditemukan dalam CITES apapun yang merujuk pada TETS sebagai standar lingkungan hidup multilateral yang digunakan untuk melindungi penyu laut. Ini tidak dapat menerima pernyataan dari Amerika Serikat bahwa penggunaan TED adalah salah satu caranya untuk mempertahankan lautan spesies penyu yang terdapat di perairan teritorial India tidak punah. Yang keempat, Orissa melarang penangkapan ikan dan menciptakan Sosaka. CMPRI mengoperasikan pemilihan penyu di Madras. Dia mempertimbangkan bahwa karena kawasan ini memiliki langkah-langkah yang memadai untuk melindungi spesies penyu laut yang terancam punah itu, Amerika Serikat tidak perlu memaksakan tujuannya sendiri kepada pihak-pihak ketiga melalui penggunaan alat ekspornya yang luas. Aksi ini merupakan campur tangan yang besar dalam kebijakan dalam kekuasaan India. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Pertama, Malaysia mengajukan bahwa tidak ada satupun nelayan Malaysia yang menggunakan TED. Sejumlah besar hasil panen liar pun ditangkap menggunakan mekanisme tradisional seperti jaring pengambilan tangan, yang sama sekali tidak menyebabkan terjadinya tangkapan penyu yang baru. Yang kedua, Sabah dan Sarawak memiliki hukum perlindungan kura-kura, dan maka dari itu pemancing ikan tidak diperbolehkan beroperasi di daerah yang telah ditentukan tempat penyu untuk kawin dan bersarang. Ketiga, penegakan aktif hukum perikanan oleh Departemen Perikanan telah berhasil menjauhkan kapal-kapal pukat dari perairan pantai dan pulau penyu, dan operasi pukat yang sudah ada telah berhasil dijauhkan dari rute migrasi penyu. Yang keempat, Malaysia memiliki kerangka kerja hukum yang padat mengenai konservasi dan pengelolaan kura-kura laut yang berada di bawah yurisdiksi 13 negara bagian. Undang-Undang Negara tentang Perlindungan Penyu telah diberlakukan pada tahun 1932 dan dilarang mengenai pada penangkapan, pembunuhan, ataupun melukai penyu. Undang-undang sekunder juga telah diberlakukan seperti bea cukai atau larangan ekspor atau impor pada tahun 1988 yang diberlakukan secara khusus untuk melarang ekspor dan impor telur kura-kura ke dan dari semua negara. Yang kelima, penggunaan TED saja tidak bisa benar-benar memastikan keberlangsungan hidup kura-kura. Yang ketiga adalah negara Pakistan. Pakistan menyatakan bahwa negara ini memiliki keprihatinan yang sama dengan Amerika Serikat mengenai penderitaan penyu laut. Namun, persyaratan Amerika Serikat untuk memasang alat pancing di kapal-kapal dagang Pakistan tidak hanya melanggar kewajiban Amerika Serikat di GATT, tetapi juga tidak perlu mengingat secara panjang Pakistan dalam melindungi spesies yang terancam punah termasuk penyu laut. Yang pertama, Pakistan menyatakan bahwa kebudayaannya mengandung tradisional bahwa membunuh penyu laut adalah dosa. Yang kedua, pada tahun 1950, Pakistan telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyu laut dengan memperlakukan undang-undang impor dan ekspor yang mengakibatkan larangan mengekspor spesies melindungi, termasuk penyu laut hasil produk dari Pakistan. Yang ketiga, selain undang-undang melindungi penyu laut,
Berbagai organisasi publik dan swasta di Pakistan juga terlibat dalam program perlindungan penyu laut. Sejak 1979, Departemen Marga Satwa Pakistan yang bergabung dalam program konservasi penyu laut yang berkaitan dengan WWF dan ICN atau Ikatan Internasional untuk Konservasi Alam. Tujuan utama dari program ini adalah untuk melindungi penyu laut dari kepunahan. Hubungan dengan hal ini, program ini telah menetapkan pagar pantai untuk melindungi penyu laut dan melindungi mereka dari pemburu gelap. Yang keempat, campur tangan ini tidak dapat terima dalam kebijakan yurisdiksi kedaulatan Pakistan karena Pakistan tidak menerima pernyataan Amerika Serikat bahwa penggunaan TED adalah salah satu caranya untuk mencegah kepunahan penyu laut dan menganggap tindakan Amerika Serikat sebagai tindakan campur tangan yang tidak dapat diterima dalam kebijakan wilayah kekuasaan tertinggi Pakistan. Pakistan membantah bahwa karena negara ini memiliki langkah yang memadai untuk melindungi dan melestarikan spesies penyu laut yang terancam punah, Amerika Serikat tidak perlu ikut campur dalam urusan negeri itu. Karena menurut Departemen Sea Wildlife tersebut juga terlibat dalam program pelatihan konservasi kura-kura. Negara selanjutnya adalah Thailand. Yang pertama, sejak tahun 1947, Undang-Undang Perikanan telah diberlakukan yang melarang penangkapan, pengambilan, atau membahayakan penyu laut manapun. Negara ini juga menyatakan bahwa siapapun yang secara tidak sengaja menangkap penyu harus segera dilepaskan ke laut. Yang kedua, 3 cabang pemerintah Thailand bertanggung jawab atas program restorasi penyu laut, yaitu ada Departemen Perikanan, Departemen Kehutanan, dan Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Yang ketiga, dari tahun 1997 sampai 1996, belum ada yang diamati membunuh kura-kura laut terkait dengan stripping. Alasan untuk ini adalah bahwa penyu laut dihuni terumbu karang dan cerung laut, tempat tidur dalam 3 km dari garis pantai ketika pukat udah dilarang. Yang keempat, pada pertemuan kelima kelompok pekerja perikanan ASEAN sektoral yang diselenggarakan pada tanggal 1 1997, Thailand mengusulkan adanya kesepakatan di dalam ASEAN sehubungan dengan penyu laut. Pertemuan itu telah setuju untuk memberikan wewenang kepada Thailand untuk menyusun Memorandum of Understanding yang menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil bersama-sama untuk melindungi penyu laut. MOU juga membentuk kelompok kerja ahli teknik untuk mempersiapkan program ASEAN untuk konservasi dan perlindungan penyu laut yang dikoordinasikan oleh Malaysia. Ini juga membentuk pengakuan bersama terhadap hukum dan peraturan setiap bangsa tentang hak untuk menyelaraskan hukum tersebut dan untuk pertimbangan yang simpatik terhadap hukum baru yang mungkin diusulkan oleh kelompok kerja. Halo, nama saya Marina. Berikutnya saya akan menjelaskan. Apakah THD merupakan salah satunya pilihan? Metode THD ini sudah diakui oleh US, Amerika Serikat, bahwa metode THD ini efektif untuk mencegah penangkapan penyu laut. Tetapi bagi ada beberapa pihak Amerika Serikat ada yang tidak setuju. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa THD ini kurang efektif. Terus yang kedua itu pemerintahan India juga sampai mengusulkan undang-undang untuk menerapkan metode THD tersebut. Mereka mau menggunakan metode THD ini di wilayah mereka. Terus yang ketiga ini telah diakui bahwa THD ini efeknya besar. Jadi kayak mereka berhasil bahwa penangkapan penyu itu loss atau berkurang. Terus yang keempat ini penggunaan THD mengakibatkan kerugian tangkapan ikan dan udang sekitar 9-10%, sehingga meningkatkan biaya transaksi. Terus kemudian ada Environmental Standards of US atau standar lingkungan Amerika Serikat. Setiap tahun pabrik Amerika Serikat menyebarkan 3 juta ton bahan kimia beracun ke udara, tanah, dan air. Terus yang kedua, Amerika Serikat adalah penghasil karbon tertinggi kedua di dunia. Terus yang ketiga itu ada di antara 132 negara, Amerika Serikat memiliki peringkat 100 dalam Vitalities Ecosystem dalam indeks kinerja lingkungan. Terus selain penangkapan ikan atau udang, ada berbagai alasan lain kematian penyu, tetapi bukan hanya menimbulkan berita internasional. Biasanya kematian penyu ini ada penyebabnya, seperti ada pencahayaan buatan, ada gangguan magnetis yang digunakan,
Terus ada tumpahan minyak dan polusi laut yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat. Makanya penyu itu bisa mati. Terus yang berikutnya ada motif tersembunyi Amerika Serikat. Pertama itu, udang tropis memiliki permintaan yang jauh lebih banyak daripada udang iklim sedang di pasar Amerika Serikat, karena udang tropis itu jauh lebih enak katanya sih. Terus yang kedua itu, negara-negara Asia memiliki keunggulan komparatif dalam menyediakan udang dengan biaya yang lebih rendah yang tersedia di dalam negerinya sendiri. Terus yang ketiga itu ada impor udang dari negara-negara yang dilarang. Amerika Serikat tidak melakukan langkah apapun untuk menghentikan impor udang dari Cina. Jadi apapun langkah Amerika Serikat itu pasti selalu mengekspor udang itu ke Cina. Mungkin karena Cina banyak permintaan udangnya kali ya. Begitu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah Carlos. Saya akan menjelaskan tentang argumen oleh negara penggugat. India, Pakistan, Malaysia, dan Thailand berdalih embargo terhadap produk udang dan udang tidak sejalan dengan prinsip Most Favored Nation yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 dari GATT. Argumen ini dimunculkan karena berdasarkan embargo, udang liar yang dipanen dengan menggunakan TAD dilarang masuk ke Amerika Serikat jika dipanen oleh warga negara dari negara yang tidak bersertifikat, sedangkan udang dipanen dengan metode yang sama oleh warga negara dari negara bersertifikat akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Embargo sebagaimana diterapkan juga tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 GATT 1994 karena negara-negara yang awalnya terkena dampak telah diberikan masa fase 3 tahun. Sementara baru negara-negara yang terkena dampak belum diberi periode fase dalam yang sama. Jadi negara-negara yang awalnya terpengaruh telah diberi kesempatan untuk mengimplementasikan penggunaan TAD yang diperlukan tanpa banyak hal, mengganggu perdagangan udang ke Amerika Serikat. Karena itu, produk dari negara-negara ini telah diberi keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan atas produk serupa yang berasal dari wilayah anggota lain. Artikel 11 GATT 1994 mengatur penghapusan umum pembatasan kuantitatif pada impor dan ekspor. Cakupan pasal 11 komprehensif berlaku untuk semua tindakan dilembagakan atau dikelola oleh anggota yang melarang atau membatasi impor, ekspor atau penjualan. Ekspor produk selain tindakan yang berupa bea, pajak atau pungutan lainnya. Larangan yang diberlakukan oleh United States ini bertentangan dengan pasal 13 karena membatasi impor menyukai produk udang dan udang yang secara fisik identik dari berbagai negara itu diperlakukan berbeda oleh Amerika Serikat atas impor yang hanya didasarkan pada metode panen dan kebijakan pemerintah asing di bawah yurisdiksinya penangkapan udang. Impor udang dan produk udang dari beberapa negara pemanen udang ditolak masuk ke Amerika Serikat, sementara impor udang dan produk udang serupa dari negara lain diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Argumen by United States. United States ini berlari telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan melestarikan penyu dan terancam punah. Sumber daya alam yang telah disetujui oleh semua pihak yang berselisih ini perlu dilindungi dan dilestarikan. Amerika Serikat meminta para nelayan udang untuk memanen udang dengan cara seperti itu. Dalam hal ini, Amerika Serikat hanya meminta udang yang diimpor ke Amerika Serikat untuk dipanen dengan cara yang sebanding. Pasal 20 menetapkan contoh khusus di mana anggota WTO dapat dibebaskan dari GATT, aturan seorang anggota yang dapat menggunakan pasal 20 untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan. Yang juga dapat dilakukan untuk konservasi sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Jika tindakan tersebut dilakukan, menjadi efektif sehubungan dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri.
United States mengeluh bahwa meskipun ada pengingat berulang tentang penggunaan TAD, para pengadu tetap melakukannya, tidak memperhatikan klaim mereka, dan tidak ada kebijakan udang atau penyu yang efektif yang dilakukan oleh negara-negara ini. United States juga mengklaim telah mematuhi perjanjian WTO. Perjanjian ini adalah pertama perjanjian perdagangan multilateral yang disimpulkan setelah konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan, yang asalkan aturan perdagangan tidak hanya mendorong perluasan perdagangan dan produksi, tetapi harus melakukannya dengan cara yang menghormati prinsip berkelanjutan pembangunan dan melindungi serta melestarikan lingkungan. Panel ruling pada tanggal 6 April 1988. Larangan yang tidak sesuai dengan GATT pasal 11. Larangan impor yang diterapkan oleh United States berdasarkan pasal 609 Undang-Undang Publik 101 sampai 162 tidak konsisten dengan pasal 11 bagian 1 GATT 1994 yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. United States tidak dapat membenarkan tindakan berdasarkan GATT artikel 20 yang berurusan dengan pengecualian umum untuk ARP. Tindakan United States ini merupakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan sewenang-wenang antar negara di mana kondisi yang sama berlaku. Panel membuat rekomendasi berikut. Amerika Serikat menerapkan tindakan ini kesesuaian dengan kewajiban berdasarkan perjanjian WTO. Keputusan panel pada 6 April 1998. Yang pertama, larangan yang tidak sesuai dengan pasal 11 GATT, yaitu larangan impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat berdasarkan pasal 609 Hukum Publik 101 sampai dengan 162 tidak sesuai dengan pasal 11 bagian 1 GATT 1994 yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. GATT ini adalah perjanjian umum tarif dan perdagangan atau sebuah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Yang kedua, AS tidak dapat membenarkan tindakannya berdasarkan GATT pasal 20, di mana pasal ini berurusan dengan pengecualian umum untuk pasal 20, yaitu tindakan AS merupakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan sewenang-wenang antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku. Yang ketiga, panel tersebut membuat rekomendasi supaya Amerika Serikat membuat tindakan ini sesuai dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian WTO. Selanjutnya, rekomendasi badan banding dan setelah putusan panel tersebut. Yang pertama, Amerika Serikat dan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan pada periode kepatuhan 13 bulan yang terakhir pada Desember 1999. Yang kedua, pedoman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menerapkan pasal 609 yang telah direvisi menjadi masalah setelah memberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk komentar publik. Yang ketiga, Amerika Serikat untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk pelatihan dalam konstruksi desain, pemasangan dan pengoperasian TED kepada pemerintah manapun yang memintanya. TED ini adalah Total Excluder Device, yang mana merupakan alat khusus yang memungkinkan penyu yang ditangkap untuk melepaskan diri saat tertangkap di jaring nelayan. Yang keempat, pada bulan Oktober 2000, Malaysia meminta pembentukan kembali panel asli untuk memeriksa apakah Amerika Serikat sebenarnya telah mematuhi temuan badan banding. Yang terakhir, panel implementasi memutuskan mendukung Amerika Serikat dalam mengutip putusan badan banding adalah kewajiban untuk bernegosiasi, serta Amerika Serikat memang telah melakukan upaya itikat baik yang serius untuk bernegosiasi. Selanjutnya, temuan perselisihan pada WTO, seperti perselisihan Amerika-Meksiko dengan kasus tuna lumba-lumba dan perselisihan Amerika dan Uni Eropa dengan kasus daging tanpa hormon. Yang pertama, perselisihan Amerika-Meksiko dengan kasus tuna lumba-lumba. Dalam perselisihan ini, Meksiko adalah negara pengekspor yang bersangkutan.
ekspor tuna ke Amerika Serikat dilarang. Meksiko mengeluh pada tahun 1991 berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa GATT. Embargo juga berlaku untuk negara-negara perantara yang menangani tuna dalam perjalanan dari Meksiko ke Amerika Serikat. Seringkali tuna diproses dan dikawinkan di salah satu negara ini. Dalam sengketa ini, negara perantara yang menghadapi embargo adalah Costa Rica, Italia, Jepang, dan Spanyol. Panel melapor kepada anggota GATT pada bulan September 1991 dan menyimpulkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengembargo impor produk tuna dari Meksiko hanya karena regulasi Meksiko tentang cara produksi tuna tidak mematuhi regulasi AS. Tetapi AS dapat menerapkan peraturannya tentang kualitas atau kandungan tuna yang diimpor. Hal ini dikenal sebagai masalah produk versus proses. Aturan GATT sekarang memungkinkan satu negara untuk mengambil tindakan perdagangan dengan tujuan mencoba menegakkan hukum domestiknya sendiri di negara lain, bahkan untuk melindungi kesehatan hewan atau sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Istilahnya yang digunakan di sini adalah ekstrateritorial. Yang kedua, perselisihan Amerika Uni Eropa dengan kasus daging tanpa hormon. Sengketa hormon daging sapi adalah salah satu dari dua kontroversi transatlantik yang paling sulit diselesaikan sejak pembentukan WTO. Pada tahun 1990-an, di tengah krisis penyakit sapi gila, Uni Eropa melarang impor daging yang mengandung hormon daging sapi buatan. Aturan WTO mengizinkan larangan tersebut, tetapi hanya jika penanda tangan memberikan bukti ilmiah yang valid bahwa larangan tersebut adalah tindakan kesehatan dan keselamatan. Kanada dan Amerika Serikat menentang larangan ini, membawa Uni Eropa ke WTO DSB pada tahun 1997, di mana WTO memerintah lagi terhadap Uni Eropa. Selanjutnya, sengketa yang melibatkan Amerika Serikat. Sejak dimulainya WTO, Amerika Serikat telah terlibat dalam banyak perselisihan dengan jumlah besar anggota WTO lainnya serta non-anggota, baik sebagai pengadu atau sebagai responden. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana warna merah mewakili Amerika Serikat sebagai pelapor, sedangkan warna biru mewakili Amerika Serikat sebagai responden. Dengan munculnya globalisasi, negara-negara maju mendapati semacam hak lisensi untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang atas nama pembangunan dan investasi. Pemerintah dari negara maju juga mempromosikan dan mendukung perusahaan multinasional mereka untuk mengeksploitasi negara berkembang agar menjadi lebih miskin dengan perdagangan global. Eksploitasinya berupa bantuan perdagangan dan pengaruh politik yang menyebabkan kelaparan massal, ketidakstabilan politik, dan memperebutkan kekuasaan. Contohnya seperti negara Nigeria, Libya, Sudan, dan lain-lain. Negara berkembang memiliki 40% populasi dunia, tetapi mereka hanya menerima 3% dari pendapatan perdagangan dunia. Sedangkan untuk negara maju, mereka memiliki 14% populasi dunia dan mendapatkan 75% keuntungan dari perdagangan tersebut. Negara berkembang mampu menghasilkan barang yang sama seperti negara maju dengan harga yang lebih murah. Tetapi negara maju ini mereka ingin meratakan lahan dengan memberlakukan pajak yang lebih tinggi atas impor dari negara berkembang. Beberapa contoh praktek perdagangan yang tidak adil yang pernah ada di dunia. Yang pertama ada diskriminasi dalam kasus kakao oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Untuk mengimpor biji kakao mentah dari pantai Ghana dan Ivory, Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak dikenakan tarif. Akan tetapi jika negara-negara ini mengekspor biji kakao olahan dalam bentuk mentega coklat, maka tarifnya akan dinaikkan menjadi 10% di Uni Eropa. Yang kedua ada pakaian. Ekspor kedua terbesar India untuk Amerika Serikat dikenakan pajak oleh Washington pada 19% kisarannya. Sedangkan untuk impor dari negara-negara seperti Prancis, Jepang, dan Jerman hanya dibebankan antara 0-1% saja. Terdapat negara-negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia. Yang pertama ada
Peluang menarik karena perdagangan bebas di antara negara tersebut diaurangi oleh negara-negara berkembang yang bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, pertumbuhan industri di negara berkembang karena ketersediaan pasar baru untuk penjualan produk mereka. Ketiga, industri dalam negeri dari negara maju dihadapkan dengan persaingan dari negara berkembang. Kemudian keempat, pembatasan yang diberlakukan atas hasil dari negara berkembang dalam bentuk sanksi perdagangan dan penyelidikan. Yang kelima, ada peran dari Organisasi Perdagangan Dunia adalah peraturan pelaksanaan bagi negara-negara berkembang. Kemudian ada tantangan di masa depan. Terdapat tantangan di hadapan negara-negara berkembang selanjutnya karena pertama, negara-negara maju mereka mulai mengambil negosiasi dengan tekad untuk memperluas akses entitas ekonomi mereka di negara-negara berkembang. Kedua, negara-negara maju khususnya mereka lebih terkoordinasi dalam tujuan dan metode mereka. Sedangkan untuk negara berkembang, mereka ini kehilangan solidaritas apapun yang mereka miliki. Ketiga, di pihak lain, sebuah negara maju mereka dapat memulai prosesnya dengan lebih mudah. Yang keempat atau terakhir, ada keterlibatan faktor biaya. Dengan demikian, negara-negara berkembang sangat buruk ditempatkan di dalam hal menegakkan hak mereka dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban dari yang lain negara. Kendala itu masih ada, dan beberapa pertanyaan utama mengenai perdagangan dunia masih belum terjawab. Di mana yang pertama, apakah globalisasi merupakan perangkap utang bagi negara-negara berkembang dan miskin? Yang kedua, anggota WTO secara sepihak mengadopsi langkah-langkah konservasi kondisional mereka sendiri. Apakah tidak merusak sistem perdagangan multilateral? Yang ketiga, haruskah perdagangan bebas ini dibatasi atas nama perlindungan lingkungan dan sejauh mana? Keempat, mengapa konsumen tidak bisa membuat keputusan pembelian daripada pemerintah? Para pecinta lingkungan juga bersikeras bahwa aturan WTO perlu diubah untuk mengakomodasi perjanjian lingkungan multilateral. Mereka menginginkan sanksi perdagangan yang ditetapkan untuk memberlakukan MEA, seperti protokol Kyoto untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang di luar tantangan di WTO. Ini sulit, jelas, sangat sulit. Beberapa akomodasi dibutuhkan, tetapi pengecualian dari aturan perdagangan terlalu mudah menjadi celah perlindungan. Pesta-pesta negara kaya di MEA, misalnya bergelombol di negara-negara miskin berdasarkan lingkungan hidup. Dalam kasus demikian, tanggapan yang tepat adalah mengatasi akar penyebab kerusakan lingkungan dan tidak menghentikan perdagangan. Cara yang benar untuk menangani keinginan orang untuk konsumsi, baik itu makan udang yang ramah penyu, daging sapi bebas hormon, atau apapun itu, bukanlah untuk memaksakan nilai-nilai suatu negara kepada negara lain. Tanggung jawab harus terletak pada konsumen, bukan kepada pemerintah, untuk memilih apa yang mereka inginkan, membiarkan pasar menguasai negara. Penyelesaian perselisihan adalah pilar sentral dari sistem perdagangan multilateral dan kontribusi unik WTO dalam stabilitas ekonomi global. Menyelesaikan perselisihan adalah tanggung jawab dari kelompok penyelesaian sengketa atau yang biasa disebut Dewan Umum dalam pandangan lain yang terdiri dari semua anggota WTO. Badan penyelesaian sengketa memiliki wewenang tunggal untuk membentuk panel-panel pakar guna mempertimbangkan kasus ini dan untuk menerima atau menolak temuan panel-panel tersebut atau hasil banding. Ini mengawasi pelaksanaan peraturan dan rekomendasi dan memiliki kuasa untuk mewenangkan pembalasan ketika sebuah negara tidak mematuhi keputusan. Proses penyelesaian sengketa itu terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, konsultasi. Nah, waktu konsultasi ini berlangsung hingga 60 hari atau 2 bulan. Sebelum mengambil tindakan lain, negara-negara dalam perdebatan harus berbicara satu sama lain untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan perbedaan mereka sendiri. Jika itu gagal, mereka juga dapat meminta Direktur Jenderal untuk menengahi atau mencoba untuk membantu dengan cara lain. Tahap kedua, panel. Nah, dibutuhkan 45 hari untuk menentukan panelnya sendiri, ditambah 6 bulan untuk ditutup dan 3 minggu untuk pelaporan. Jika konsultasi gagal, negara yang mengeluh dapat meminta sebuah panel untuk ditetapkan. Nah, negara di dermaga dapat menghalangi pembuatan sebuah panel
1 kali. Tetapi ketika Badan Penyelesaian Sengketa bertemu untuk kedua kalinya, penunjukan tidak dapat lagi diblokir atau ditolak, kecuali ada konsensus terhadap penetapan panel. Secara resmi, panel ini membantu penyelesaian sengketa, membuat keputusan atau rekomendasi, tetapi karena laporan panel hanya dapat ditolak oleh konsensus dalam Badan Penyelesaian Sengketa, kesimpulannya sulit untuk dibalikan. Temuan para dewan itu harus didasarkan atas kesepakatan yang dikutip. Laporan akhir panelis biasanya akan diberikan kepada pihak yang berselisih dalam waktu 6 bulan. Dalam keadaan mendesak, termasuk barang-barang yang mudah rusak, tenggat waktunya dipersingkat menjadi 3 bulan. Tahap ketiga, pengaturan banding sampai dengan pengaturan badan naik banding. Nah, proses waktunya itu sekitar 60-90 hari. Dua belah pihak dapat mengajukan banding atas keputusan panel. Terkadang kedua pihak melakukannya. Banding harus didasarkan pada poin hukum seperti interpretasi hukum. Mereka tidak dapat mengkaji kembali bukti yang sudah ada atau memeriksa permasalahan atau isu-isu yang baru. Setiap banding didengar oleh 3 anggota dari 7 anggota Badan Banding Permanen yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa dan secara luas mewakili kisaran keanggotaan WTO. Anggota Badan Banding memiliki masa jabatan 4 tahun. Mereka harus menjadi individu dengan pemerintahan manapun. Banding dapat mendukung, mengubah, atau membalikkan temuan dan kesimpulan hukum panel. Biasanya naik banding hendaknya tidak berlangsung lebih dari 60 hari dengan maksimal 90 hari, dan Badan Penyelesaian Sengketa harus menerima atau menolak laporan banding dalam 30 hari dan penolakannya hanya dapat dilakukan melalui konsensus. Sekian dari kami, jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.